Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Maaf, ibu-ibu di belakang terdengar suaranya, Bu? Atau kurang? Cukup? Kurang ya? Terdengar, Bu? Kurang ya? Cukup ya? Kurang. Oh, kurang sedikit. Baik, cek 1 2 3. Cek 1 2, cek. Cek 1 2 3. Sudah terdengar, Bu? Cukup? Oke, alhamdulillah. Baik, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Yang alhamdulillah pada hari ini kita semua tidak hanya Allah sehatkan, plus Allah mudahkan hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri saat ini bisa menjadi majelis yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, amin. Dan juga bisa menjadi majelis yang menjadi penyebab kita semua terbebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, di akhirat kelak kita pun pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, amin ya robbal alamin. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, tema kita hari ini apa? Surat cinta dari Ramadan. Surat cinta dari Ramadan. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Oke, alhamdulillah. Siapa yang kangen Ramadan angkat tangannya? Semangat pisan Allah. Siapa yang kangen banget sama Ramadan? Kangen semua, Bu? Ramadannya berapa hari lagi? 29. 29. Iya. Yakin? Yakin. Insya Allah. Ibu, persiapan apa nih yang sudah kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Halo. Berbanyak puasa. Apa, Bu? Berbanyak puasa. Nah, khusus di bulan Syaban ini, Bu ya, Nabi SAW memperbanyak puasa. Di antaranya tujuannya, Bu, agar maksimal di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini, Bu, sama seperti Ramadan yang telah lalu. Hari pertama leres, hari kedua lemes, hari ketiga lesu, hari keempat lunglai, hari kelima bungse. 5L, Bu ya, jadi satu paket. Ini sering terjadi, Bu ya. Apa penyebabnya? Karena tidak ada persiapan. Hati-hati, Bu, jangan terkecoh. Mungkin di antara kita pernah mendengar hadis yang 10 hari pertama Ramadan itu rahmat. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga Itskum minanar. Apa nih? Pembebasan dari api. Ibu, maaf, ternyata hadis ini dhaif. Makanya ada mengatakan maudhu, palsu. Kenapa maaf, Bu? Dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu penuh rahmat. Tidak hanya di 10 hari pertama. Dari hari pertama sampai hari terakhir itu penuh dengan maghfirah. Tidak hanya 10 hari kedua. Dari pertama sampai hari terakhir itu itskum minanar, pembebasan dari api neraka. Jadi tidak benar hadisnya, Bu ya. Jadi mohon maaf, jangan di-share-share ini, Bu. Hati-hati karena ini mengatasnamakan Rasulullah SAW. Padahal tidak, Bu ya. Jadi seluruhnya rahmat, seluruhnya maghfirah, seluruhnya itskum minanar. Ada orang yang, maaf Kang, apa aktivitas hari ini, zikir apa? Saya zikirnya khusus Ustaz. 10 hari pertama minta Allahumma marhamni, minta rahmatnya Allah. 10 hari kedua Allahumma gfirli, minta ampunan. Kenapa gfirlinya 10 hari kedua? Ya karena ampunan Allah itu hanya di 10 hari kedua. Padahal tidak. Maka mulai dawamkanlah, mulai saat ini perbanyak istighfar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas surat cinta dari Ramadan. Kira-kira apa isinya, Bu? Udah pernah dapat belum? Belum? Terus
Ramadan terlalu tidak merasakan apapun, Bu? Halo, Pertanyaannya apa? sudah pernah mendapat surat cinta dari Ramadan? Oh, sudah. Surat cinta, isinya apa kira-kira, Bu? Kalau surat cinta, isinya apa kira-kira? Kasih sayang. Kasih sayang. Apalagi? Kalau dua sepasang kekasih, Bu, tidak dikatakan surat cinta. Kalau suratnya datang tiba-tiba isinya kita putus. Surat cinta namanya bukan? Bukan. Surat cinta itu adalah isinya, kandungannya, Bu, yaitu tentang sesuatu yang penuh kebahagiaan. Pernah mendapatkannya? Pernah. Apa aja, Bu? Yang pertama, ketenangan. Kedua, ketentraman. Ketiga, ibadah. Terus Semangat ibadah. Ustaz belum terlalu paham nih. Baik, Bu, kita akan bahas. Yang pertama, Bu, yang luar biasa, kabar gembira ya, terkait surat cinta dari Ramadan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Beliau bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ibu yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Yang sedikit dosanya, yang balance antara dosa dan pahala ada? Ustaz, alhamdulillah bima imbang pahalana sakieu. Ada, Bu? Oke, saya nggak nanya yang banyak dosa, Bu, ya, karena kelihatan wajah-wajah yang penuh dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam adalah pendosa. Pasti pernah berbuat salah. Dosa pasti, Bu. Bahkan sekelas Nabi pun pernah berbuat salah. Ibu, Nabi Adam pernah berbuat salah? Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah. Ini pernah kita bahas loh, Bu. Ibu, yang ngasih nama itu buah khuldi siapa? Setan. Jangan benarkan, Bu. Tidak. Kalau memang itu benar buah khuldi, tak mungkin Nabi Adam diturunkan dari surga. Berarti setan teh bohong. Maka jangan ikut-ikutan saya. Ya. Apa yang paling tepat? Yaitu Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, yaitu tak hanya mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Ketika Allah berfirman kepada Adam dan Siti Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua, hai Adam dan Hawa, dekati pohon ini. Ternyata Nabi Adam tidak hanya mendekati, plus juga memakan buah yang ada dalam pohon tersebut. Itu patahnya, dan lebih tahu melanggar perintah Allah untuk mendekati pohon. Nama pohonnya apa, Ustaz? Allahu alam. Kalau makna dari buah khuldi artinya buah kekekalan. Karena bisikan setan membisikkan, hai Adam, hai Hawa, ini pohon ya, buahnya ketika kau makan kau akan kekal di dalamnya. Maka disebut dengan buah khuldi. Pertanyaannya, apakah benar? Tidak. Ternyata setelah dimakan buah tersebut, ternyata Allah turunkan dari surga. Akhirnya kita berada di dunia. Ibu, Nabi Adam kira-kira nyalahin setan gak, Bu? Ya Allah, tak si setan tak, iblis tuh ya Allah, nyalain, Bu? Enggak. Sebenarnya Nabi Adam mengajarkan kepada kita semua, Bu, kalau buat salah, lakukan kesalahan, jangan salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam siapa ini sebabnya, enggak, Bu? Tapi introspeksi diri. Seraya Nabi Adam berdoa, apa doa tobatnya, Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Artinya, ya abang-abang doa ya Allah, ya Allah. Rabbana itu bukan ya Allah, Bu. Kalau Allahumma baru ya Allah. Kalau Rabbana, wahai Tuhan kami. Punten, Bu, ya. Karena kita seringkali seakan-akan ya kan maksudnya ke sana. Ya, betul maksudnya ke sana, tapi saya tanyakan artinya. Kalau artinya berarti Rabbana itu wahai Tuhan kami. Zalamna anfusana. Kami, maksudnya Adam dan Hawa mengakui, ya Allah, kami telah menzolimi diri kami, ya Allah. Apa kezoliman Nabi Adam dan Hawa? Melanggar satu perintah
Allah. Dan lihat Bu pengakuan Nabi Adam. Lihat Bu, apa bahasanya mungkin? Rayuan Nabi Adam kepada Allah, wa illam taghfir lana, ya Allah, jika kau tidak mengampuni kami atas kezaliman ini, atas pelanggaran kami terhadap memakan buah yang kau anggar tongke ke buah khuldi, punya buah yang dilarang untuk didekati, ya. Jika kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan juga tidak menyayangi kami, merahmati kami, Nabi Adam dan Hawa merayu, mengiba, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Nah ini Bu, satu kesalahan Nabi Adam dikeluarin dari surga. Urang nu loba dosa hoyong. Betul nggak Bu? Nah, kemudian Nabi yang selanjutnya yang kita kenal doa-doa istighfarnya, doa-doa tobatnya, Nabi Yunus alaihissalam. Apa kesalahan Nabi Yunus? Lari atau meninggalkan? Ya, meninggalkan dari kaumnya, umatnya Bu, yang Allah perintahkan untuk didakwahi. Tapi beliau betul-betul sudah betul bahasa kita sebel lah. Si dia mah dari kasih tahu nggak, ini juga yang tinggalkan ya. Ya beda Bu, kalau kita bukan nabi nggak ada berkewajiban. Tapi untuk keluarga itu ada kewajiban Bu ya. Kalau keluarga kewajibannya surat 66 ayat 6. Tapi untuk nabi jelas, seluruh umat tetap beliau diperintah untuk berdakwah. Apa yang terjadi? Nabi Yunus alaihissalam karena kesal meninggalkan kaumnya, karena merasa kesal, percuma dinasihati juga. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Beliau Allah tegur, dihukum oleh Allah, yaitu di tengah lautan naik kapal terombang-ambing. Ternyata salah satu faktor yang membuat kapal ini terombang-ambing bukan karena beratnya beban, tapi karena keberadaan Nabi Yunus dalam kapal tersebut. Beliau lompat, kapal jadi tenang. Akhirnya dimakan oleh ikan paus, ikan lele, Zunnun, ya, namanya kan Zunnun, ya. Tapi tergambarkan ikan yang sangat besar. Zaman sekarang ikan yang besar ikan paus. Namun ikan lele mangan curug naunggul Bu. Baik Bu ya. Nah akhirnya Nabi Yunus merasa ini kesalahanku nih. Kapal terombang-ambing, beliau lompat ke laut. Alhamdulillah tenang, dimakan ikan. Masya Allah, Allah takdirkan beliau tidak mati. Akhirnya beliau mendawamkan doa istighfar juga, berdoa taubatnya apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Apa artinya? Wahai Tuhan ka wa robbanaan, ya Allahumma la ilaha illa anta. Apa artinya? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zolimin, termasuk orang yang zolim. Apa kezoliman Nabi Yunus? Meninggalkan. Nah ini Bu, kita apalagi? Kita banyak dosa. Nabi Muhammad pernah berbuat salah? Pernah Bu hilaf Nabi Muhammad? Pernah. Diabadikan di dalam surat Abasa Bu ya. Surat 80, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu, ya. Intinya Nabi Muhammad berwajah wasam, ya. Mungkin bahasa kita cemberut Bu ya. Banget lah gitu ya. Pundung. Kenapa? Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para tokoh-tokoh Quraisy, pemimpin-pemimpin kaum, sedang mendakwahkan agama Islam. Ini bagusnya apa? Kayak Nabi Muhammad, ini kalau pemimpinnya masuk Islam, maka potensinya rakyatnya juga masuk Islam. Tiba-tiba datang siapa? Ummu Maktum, ingin bertanya terkait agama. Orang buta Bu. Tapi Nabi Muhammad, aduh, bahasa ini Bu ya, gila tuh, iker serius ya. Karena orang buta nggak tahu. Nah, Allah tegur. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah dengan dia berikan surat Abasa. Dan Nabi Muhammad apa istighfarnya Bu? Doa taubat Nabi Muhammad, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Cukup ini Bu. Ya, itu istighfar ya, astagfirullah. Berapa Nabi beristighfar sehari? 70 sampai 100 kali Bu. Dan istighfar Rasulullah bukan istighfar seperti orang-orang zaman sekarang. Gimana istighfar orang zaman sekarang? Keluar dari rumah Bu Santi, astagfirullah, sendal teh mana euy. Istighfar tapi marah-marah enggak? Lagi masak anak mecahin piring, astagfirullah.
Dia lupa istighfar itu kalimat thayyibah. Ingat Bu, kalimat thayyibah loh Ibu. Kalimat yang penuh kebaikan. Karena ada asma Allah di dalamnya. Tapi Nabi Muhammad beliau bersungguh-sungguh istighfarnya dari hati, betul-betul meminta ampunan, padahal Nabi Muhammad dimaksum. Apa arti dimaksum? Dibersihkan. Terjaga dari dosa Ibu. Ya, ketika salah langsung Allah ingatkan. Ya, jadi sebesar apapun kesalahan Nabi tidak berdampak dengan dosa. Nabi Muhammad padahal setiap kebaikan pasti bernilai pahala, pasti diterima Bu, bernilai pahala. Bahkan setiap umat-umatnya, kita semua yang mengamalkan syariat Islam, ketika kita berpahala, maka pahala yang sama pasti mengalir kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama seperti pelakunya. Bukankah amalan ibadah atau syariat Islam kita dapatkan sumbernya dari Rasulullah SAW? Makanya ibu datang ke majelis ilmu, maka kita dapat pahala tanpa dikurangi Bu. Nabi pun dapat. Kita yang haji, yang umroh, yang tawaf, semuanya Bu. Ketika ibadah kita berpahala, maka pahala juga mengalir kepada Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi beliau beristighfar sehari sampai 100. Nah Ibu, makanya surat cinta yang pertama adalah apa Bu? Ya, maaf Bu, ini pemalu kayak bapaknya. Ibu ya. Bu, tadi surat cinta yang pertama yaitu kabar gembira terkait di bulan suci Ramadan ada perintah yang berdampak dengan pahala yang sangat besar. Hadiah yang sangat besar. Man shoma Ramadan, siapa yang saum di bulan suci Ramadan karena imanan, wahtisaban, murni mengharap rahmat ridho Allah, bukan karena mertua, bukan karena bukber. Ini Bu, bukan karena ingin dipuji, enggak. Bukan karena faktor enggak enak sama tetangga, enggak. Murni mengharapkan ridho dari Allah, balasan hanya dari Allah. Karena Ibu, Masya Allah, satu-satunya amalan yang tidak tergambarkan pahalanya, pahala puasa. Yang Allah berkata dalam hadis qudsinya, puasa itu antara aku dan hambaku. Jadi hanya Allah yang tahu Bu. Sedangkan yang lainnya tergambarkan pahalanya Bu ya. Masya Allah. Bayangkan ya, ini adalah amalan yang luar biasa. Tatkala kita saumnya serius karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah, betul-betul tidak mengharapkan dari yang lain, maka jaminannya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita banyak dosa, pengen surga, hayang surga no premium, benar tuh Bu? No premium itu surga tuh Bu? Surga Firdaus. Padahal banyak dosa. Nah, berarti sebagai seorang mukmin, Masya Allah, sudah jelaslah kehadiran Ramadan ini membawa kabar surat cinta Ibu. Apa isi surat cintanya itu Ibu? Makanya merugilah diri kita kalau kita tidak merasakan bahagia Ibu. Pertanyaannya, apa kabar iman kita hari ini nih? Kok datang Ramadan kadang Allah, isuk siang mau bisa motram, Allah, isuk siang mau bisa ngarupi. Bukan Ibu, hadir Ramadan membawa kabar gembira. Untuk apa Bu? Masa depan yang cerah buat kita. Ibu, coba kita buka sedikit Quran surat 64 ayat 9. Surat 64 ayat 9. At-Taghabun halaman 556. Halaman 556. Surat 64 At-Taghabun ayat 9. Halaman 556. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun.
billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atin wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atin wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada Dzalikal fawzul azim. Baik. Punten, ini tadi saya salah dari tadi ya manggilnya ibu-ibu. Karena ada yang muda-muda di sini, Bu. Ada yang belum nikah? Banyak yang nikah ya? Banyak. Ibu sama teteh ya, punten nih. Bisa sebel mau datang deh ya dipanggil ibu-ibu cenah. Oke, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya. Saya baru ngeh ini. Baik. Di sini Allah berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah kata Allah. Ingatlah hari di mana Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian semua, hai para manusia, di akhirat nanti pada hari berhimpun. Apa yang terjadi ketika itu? Dzalika yaumut taghabun kata Allah. Itulah hari di mana ditampakkannya kesalahan-kesalahan manusia. Bu, teteh mohon maaf. Bayangkan, yang ditampakkan itu tidak hanya kebaikan plus kesalahan. Gimana nggak deg-degannya diri kita? Ketemu si A senyum, di belakang nusuk-nusuk. Yang artian, punten tanda kutip ya, ngomongkeun. Pernah nggak seperti ini? Pernah? Diamnya perempuan tuh iya biasanya. Bayangkan, mohon maaf. Dan ini Allah tampakkan semuanya. Nggak cuma satu kesalahan kata Allah, semua kesalahan. Bayangkan betapa mengerikannya luar biasa. Maka izin kalimat ini saya ulangi lagi di sini. Saya kan kebetulan ibu-ibu, teteh, saya seorang residivis yang sering keluar masuk penjara, isi kajiannya dalamnya, bukan penjahat ya, isi kajian dalamnya. Saya pernah bertanya ke seorang narapidana, Pak, apa yang Bapak rasakan ketika berada di ruang sidang? Ini yang lagi rame Bu ya, Sambo, kemudian Rambo, Sampo, sama Ibu, PC dan kawan-kawannya Bu ya. Saya tanya, gimana kemarin keadaan Bapak ketika berada di ruang sidang? Apa jawabannya Bu? Ustaz, deg-degannya luar biasa. Kenapa deg-degan Pak? Ya, karena menunggu putusan hakim. Akan apa Pak? Akan ini tuntutan jaksa. Ada apa dengan jaksa? Jaksa membuka satu kejahatan kriminal saya. Cuman satu Pak Bu. Cuman satu. Di akhirat enggak satu. Semua, Masya Allah Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Ibu teteh Ibu ya. Bayangkan, ini keadaan yang sangat mengerikan loh. Ya. Makanya Allah menggambarkan yauma yafirul mar'u min akhi, ketika terjadi kiamat saling bermusuhan Bu. Kita saling menjauh dari saudara kita, dari pasangan kita, dari anak kita. Belum lagi ketika ditampakkannya siksaan neraka Bu, subhanallah, bagi penghuni neraka. Bahkan dia gak siap untuk disiksa. Dia menggadaikan anaknya, ya Allah, siksa anakku tah, yang penting jangan aku. Siksa istriku, yang penting jangan aku. Siksa sahabatku, siksa orang tuaku, yang penting jangan aku. Padahal di dunia, sebagai orang yang besar cinta kita kepada mereka, anak sakit, ya Allah tertega. Bawa ke rumah sakit, Pak, Bu, harus operasi. Berapa biayanya dok? Sekian ratus juta. Apa yang Bu lakukan? Dok, minggu depan aja nabung heula. Mungkin? Enggak. Dok, lakukan dok. Kita akan jual itu rumah tetangga, rumah sendiri ya. Kita jual rumah. Tujuan cuma satu, yang penting bagaimana anak. Bahkan saya pernah mendapati seorang narapidana sudah tua, beliau masuk penjara, Bu, teteh, apa terjadi? Dia menyatakan, Ustadz, sebenarnya bukan saya pelakunya, anak saya. Tapi ayah mana yang tega? Alhamdulillah ketika itu bisa ada pilihan, saya memasang dada, yang penting anak saya selamat, masuk penjara. Segitunya orang tua. Tapi di akhirat nanti tidak. Tidak. Surah Al-Ma'arij Allah gambarkan Bapak Ibu, Ibu teteh.
Apa itu? Bahwasanya kaki nggak kuatnya melihat neraka, ya Allah, tolong siksa saya, siksa anak saya, siksa istri saya, suami saya, orang tua saya, ayah saya, ibu saya tuh. Padahal di dunia selalu berkata I love you mom. Pada hari ibu. Padahal ibu na ambek bu. Di takawar ge meuni hese aina I love you mom. Kata hari itu bu, mohon maaf teteh ya. Jadi mohon maaf, mengerikannya luar biasa. Makanya berbahagialah diri kita tatkala datang bulan suci Ramadan. Patut kita bertanya, ya Rob, ada apa dengan diriku ya Allah? 30 hari lagi, 29 hari lagi Ramadan datang kepadaku. Kok enggak ada bahagia-bahagianya ya? Kok timbul was-was ya? Khawatir ya? Alah, program diet deui ieu mah. Padahal bu, mohon maaf, Ramadan ini membawa surat cinta yang luar biasa dari Allah. Apa itu? Bahwasanya tatkala kita iman di dalamnya, kita mengharapkan ridho ketika saum dalam bulan ini, maka Allah menjaminkan kepada kita jaminan akan diampuni dosa-dosa yang telah mau. Ya bu ya, ini yang pertama bu ya. Jadi mari kita persiapkan semaksimal mungkin bu. Jadi tumbuhkan rasa bahagia ketika menyambut Ramadan. Ini bapak ibu ya. Bapak wae punten. Bapak saya bu ya. Oke ya. Oke, nah ada penyimak nanti ya, mendengar bapak-bapak. Oke. Ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, hal apa yang paling penting buat kita menyambut Ramadan? Nah, ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, hal yang paling penting buat kita terkait menyambut Ramadan yang pertama adalah ilmu. Apa, Bu? Teteh? Ilmu. Ya. Karena untuk beramal butuh ilmu. Enggak bisa beramal itu terserah saya. Ustaz, Ibu, saya lagi bahagia. Tahun spesial buat saya. Kenapa bu? Alhamdulillah, anak saya baru melahirkan. Padahal sudah sekian lama menikah. Pengen syukur sama Allah. Ramadan tahun ini akan saya spesialkan. Batur mah buka puasa maghrib, saya mah isya. Kumaha dah bu? Teteh, gimana kira-kira? Saya pengen spesial karena ini bulan yang sangat mulia. Batur mah subuh 2 rakaat, saya mah 3. Batur mas zuhur 4, saya 5. Yang penting pengen lebih, nggak bisa. Makanya butuh ilmu. Kalau kita lihat ibu yang dirahmati Allah, ini ilmu dulu yang perlu kita lihat sebelum kita bicara atau beramal. Ini ilmu penting sekali bu. Karena dengan ilmu lah, ini yang kita bahas di 2 minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Apa kajian kita? Quran surat Az-Zumar, surat berapa bu? 39 ayat 23. Coba izin kita buka lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini Quran surat 39 ayat 23. Izin saya garis sini. Surat 39 Az-Zumar ayat 23. Surat 39 Az-Zumar ayat 23. Halaman 461. Halaman 461. Surat 39 Az-Zumar ayat 23 halaman 461. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Zalika hudallahi yahdi
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Nah, izin kita bahas sepintas Bu ya ayat di sini. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Penegasan tak ada yang lebih baik dari perkataan ini. Apa itu? Kitabam mutasyabiham masani, yaitu Al-Quranul Karim, kalamullah. Firman Allah yang Arab, ayat-ayatnya serupa lagi diulang-ulang. Apa maksudnya Bu? Ini tak lain tak bukan untuk mengokohkan keimanan kita. Kita lihat Al-Baqarah bahas takwa ada, Ali Imran takwa lagi juga ada, surat Qaf 50 takwa lagi ada. Orang-orang beriman surat kedua ada, surat ketiga ada, surat 59 ada, 63 ada, banyak Bu. Apa tujuannya diulang-ulang? Untuk mengokohkan keimanan, menguatkan. Hanya kita sering baca, sering khotam, terkuat-kuat iman teh, datara maca makanya alhamdulillah ada program awaj lagi. Tete ini belum gabung, silakan gabung nanti ke Bu Santi ya. Ini bagus sekali menurut saya. Karena kalau kita kan belum tahu apa makna Al-Quran kalau tidak tahu artinya. Ada program bagus, one week one juz. Apa targetnya? 1 hari 1 juz, baca ayat 1 minggu 1 juz. 1 minggu 1 juz, baca Al-Quran plus artinya. Ya. Kemudian Allah mengatakan ada orang yang spesial luar biasa kata Allah ketika membaca Al-Quran ini. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Sehingga kata Allah ketika membaca Al-Quranul Karim maka gemetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka Allah. Siapa Bu yang Allah maksudkan takut di sini? Masih ingat yang kemarin kita bahas? Siapakah orang yang takut kepada Allah? Siapa? Yang bertakwa. Orang yang lupa. Coba maaf, surat ulama, surat Fatir 35 ayat 28. Izin nggak kita baca lagi, tapi silakan teman-teman tulis ya. Siapakah orang yang takut kepada Allah? Cuman satu kata Allah. Surat 35 Fatir ayat 28. Di sini Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan di antara manusia dan makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi dan juga hewan-hewan ternak yang berbagai macam jenisnya dan juga berbagai macam warnanya, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ini Bu, Teteh, ulama. Pertanyaannya, ulama di sini berarti Ustadz, kalau gitu harus jadi Ustadz dong? Enggak. Harus jadi kiai? Enggak. Ulama di sini jamak dari alim. Artinya orang yang berilmu. Timbul pertanyaan, kira-kira ilmu apa yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Ilmu kedokteran? Ilmu bisnis? Ekonomi? Ilmu agama. Cuma di ilmu agama, Ibu Teteh, yang betul-betul dengan menghadiri majelis tersebut akan menumbuhkan kesadaran diri kita terkait perintah Allah harus dikerjakan, menumbuhkan kesadaran dalam diri kita terkait larangan Allah untuk ditinggalkan. Kenapa? Banyak ancaman-ancamannya, banyak keutamaan-keutamaannya. Nah ini dia, ya, di majelis ilmu. Baik, kembali lagi, kita kembali ilmu yang penting sekali, ya. Karena tadi beribadah bukan semaunya kita. Beribadah atau beramal semaunya Allah. Butuh ilmu yang dipersiapkan. Ilmu tentang sedekah butuh ilmu nggak Bu Teteh? Sedekah butuh ilmu? Butuh. Ilmu zakat butuh ilmu nggak? Butuh. Apa terkait diantaranya? Zakatnya ilmunya? Fikih zakat terkait mustahik. Ibu Teteh berbagi, memberikan sedekah kepada orang kaya boleh nggak? Sedekah kepada orang kaya boleh? Kepada atasan? Boleh. Kalau zakat boleh nggak kepada orang kaya? Tidak. Kepada atasan? Tidak. Nah ini ada nggak bisa. Teteh, masya Allah, bisnis misalnya berkembang, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah bisnis saya setahun ini saya sudah masuk haul, nisabnya sudah masuk juga Ustadz. Alhamdulillah omset saya 1 miliar.
pengen syukur sama Allah. Enggak omset, ini bersih ya. Bersih 1 miliar nih. Nisabnya sudah masuk, haulnya sudah, Ustaz. Saya pengen syukur sama Allah. Saya pengen zakat 10% Ustaz. Nah, berapa Bu Teteh? 10% teh? 100 juta. Kalau Teteh Ibu jadi amil zakat diterima nggak? 100 juta loh. Ya, akad saya. Ya. Apa itu? Saya nitip nih zakat 10%. 100 juta. Boleh nggak? Boleh? Boleh zakat 10%? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Zakat itu cuma 2,5%. Kalau dia ambil zakat yang paham fikih zakat, dia akan berkata, Ibu, Teteh, Akang maaf, kami ambil zakat hanya menerima titipan zakat 2,5%. Kalau Akang, Teteh, Ibu mau, mangga 7,5%-nya lagi kita alokasikan untuk sedekah. Kemarin saya sempat diskusi cukup panjang, Bu, Teteh, salah satu masjid besar di Bandung minta saran juga terkait, Ustadz boleh nggak zakat untuk masjid, pembangunan masjid? Kira-kira menurut Ibu gimana, boleh nggak Bu? Tidak. Karena 8 asnaf yang Allah gambarkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 tersebut itu semuanya makhluk hidup, Bu, manusia. Sedangkan masjid, Ustadz kan fasilitas buat orang banyak. Ya. Pernah dulu di masa salafus soleh kalau tidak salah, orangnya kaya semua Bu, saking kayanya bingung, nggak ada lagi mustahik yang bisa salurkan di wilayahnya, darurat, maka bisa. Kalau sekarang kita keluar aja, tadi anak saya nggak mau turun dari mobil Bu, kenapa? Takut ada badut. Nah, mustahik kan itu? Mustahik. Ya, perapatan, jreng, mustahik nggak Bu? Banyak. Ya, mana-mana pakai becak, ya kan Bu? Ada tolak ukurnya. Dan ini tidak bisa kita untuk wah, orang saya lagi pudung sama dia, nggak mau sama si dia, nggak. Ketika dia berhak, maka dia berhak untuk menerima. Yang sebelnya Bu, mohon maaf, pernah satu waktu di tahun sebelum Covid, waduh, saya diminta hadir karena ini masalahnya apa? Pak RT minta jatah jadi mustahik. Alasannya amil zakat. Kenapa? Ngasih data. Alah, itu mah kewajiban sebagai pemimpin ketua RT. Cuma gitu doang Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Dan dia menyalurkan, subhanallah, ketika ditelusuri, masya Allah, banyak data siluman. Bahkan saudaranya Bu yang hidup bersama dia pun dapat jadi mustahik juga, padahal punya motor 2. Ini Bu, mohon maaf, ini butuh fikih Bu, pemahaman lebih dalam lagi. Ya, bahkan nggak sampai di situ, bahkan mohon maaf, lurah minta jatah zakat cina, RW minta jatah zakat, kemudian camat. Pertanyaannya, mereka masuk nggak dalam kategori 8 asnaf yang Allah katakan dalam Quran surat 9 ayat 60? Kalau tidak, jangan diberikan Bu. Ini terkait zakat Bu ya. Makanya nggak bisa 2,5% tersebut naik jadi 10%. Walaupun secara logika, Ustadz 10% gede daripada 2,5. betul nggak Bu? Bersih 1 miliar, wajib zakat cuma 25 juta. Nggak, saya pengen zakat 100 juta. Nggak bisa Bu. Tapi sampaikan baik-baik, Ibu mohon maaf, kami hanya untuk zakat hanya menerima 2,5% ya. Kalau Ibu mau 7,5% lagi kami terima, tapi ini kami salurkan dalam sedekah. Nanti bisa untuk pembangunan masjid, untuk pemelebaran jalan, itu bebas. Setelah dititipin itu mah tanggung jawab dari sang amil. Apakah dia menyalurkan ke masjid dan sebagainya Bu. Jadi ini terkait ini Bu, butuh ilmu. Puasa butuh ilmu nggak Bu? Butuh. Kadang ada orang, mohon maaf Ibu ya, dia Ustadz, saya kagok nggak perlu nggak perlu sahur. Ibu, pesan Nabi SAW apa Bu? Ini ilmunya Bu terkait sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi perintah kepada kita semua, sahurlah kalian, hai umat-umatku. Hendaklah kalian sahur. Kenapa? Ada apa dengan sahur? Walaupun dengan seteguk air putih Bu. Karena pada sahur tersebut ada keberkahan kata Nabi. Nah ini ilmu. Dan juga dari sisi ada mereka yang nunda-nunda buka puasa.
Jadi Bu, kalau dalam berkendara Bu, kalau saya lihat misalnya Bu ya, saya kan kalau di Bandung tuh Bu, dari ruang tarawih itu kadang sampai ke Cimahi kita ambil Bu ya. Dulu Garut ada yang pernah minta, saya nggak ambil karena waktu yang jarak juga, jarak tempuh dan juga cukup lelah pastinya Bu. Akhirnya ketika mau ke Cimahi misalnya Bu, jam 5 saya sudah jalan, pertengahan jalan kan macet itu, lihat jam kita. Udah 5 menit sebelum azan saya akan mampir dulu ke, mending kita berhenti dulu, persiapkan diri untuk apa Bu? Perbanyak doa. Walaupun dalam kendaraan bisa berdoa, tapi saya butuh ketenangan. Kalau naik motor sambil berdoa apa tadi Bu? Ya Allah muliakan pika sebelum saya tahu ada batur ya. Ya, 5 atau 10 menit sebelum azan berhenti sejenak dari tempat terbaik Bu, yang buat apa Bu? Persiapan diri untuk menyambut buka puasa plus perbanyak doa. Ini Bu, ada ilmu loh ternyata. Dan ini perkara yang sangat penting. Dan dengan memperdalam ilmu agama, Allah menjamin Bu, menegaskan tatkala kita membaca Quran akan merasakan ketenangan. Siap? Siap Bu? Insya Allah. Insya Allah deh. Oke. Insya Allah. Insya Allah Sunnah, Insya Allah Arab. Insya Allah Sunnah itu apa artinya Bu? Kumaha engkewe misalnya. Ya Bu, butuh ilmu. Sedekah butuh ilmu nggak? Butuh ilmu sedekah? Butuh Ibu. Terkait apa itu Bu? Sedekah? Di antaranya masalah keikhlasan, masalah penerima. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Terkait hati-hati, jangan sampai diucapkan sedekah kita dengan tujuan ingin dipuji. Ini ada ilmunya Bu. Ini lo gambarkan di antaranya ilmu sedekah Bu ya. Dalam Quran surat kedua 264. Coba kita lihat sedikit Bu. Surat kedua Al-Baqarah ayat 264. Oh iya. Al-Baqarah surat kedua ayat 264. Halaman 44. Halaman 44 surat kedua ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamathali safwanin alaihi turab famasaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Baik, di sini lihat Ibu, di sini Allah memberikan ilmu terkait sedekah atau infak ataupun wakaf apa yang kita keluarkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan, kalian hapus, kalian rusak sedekah kalian. Dengan cara apa? Dua cara. Bil manni wal adza. Dengan cara
menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati sang peneri? Ada ilmunya, Bu. Ya. Padahal kita mengetahui sedekah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Contoh, wakaf misalnya, Bu ya, wakaf karpet masjid. Setahun, Bu, Masya Allah, orang yang sholat di atas sajadah atau karpet yang kita wakafkan, maka pahala yang sama kita dapatkan. Setahun kemudian reunilah, Bu, buka bersama di rumah kita tuh. Setelah buka bersama, apa yang terjadi? Ternyata tiba-tiba sholat maghrib atau isya berjamaah di masjid. Beres sholat, Bu, kumaha, Bu, masjidnya saya, raos pisan, enak banget. Karpetna kumaha, Bu, karpetna empuk, bikin nyaman, apal teu saha. Nah, kalimat apal teu saha ini kalimat yang menggugurkan setahun pahala kita yang telah lalu. Rugi nggak, Bu? Hal seperti ini berdampak dengan melafurkan pahala. Tahu, Bu, lafur? Lapur. Apa penyebabnya, Bu? Karena Allah menyebut-nyebutnya berharap dipuji. Wal adza, atau menyakiti sang penerima. Kita bantu dia, tiba-tiba dia nggak support kita. Sebel saya tamanya. Tahun kemarin saya sudah bantu, tiba-tiba sang kayak gini. Sakit hati orangnya, Bu, Masya Allah. Tiba-tiba, Bu nih, saya bantu ibu ya, untung ada saya, Bu ya. Kalau enggak, ibu mau saya makan. Ini, Bu, sakit penerimanya, Bu, rusak pahala sedekah kita. Padahal sedekah merupakan satu amalan yang didambakan orang yang sudah mati. Ya, surat 63 ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya, surat 63 ayat 10 Allah berfirman, infakkanlah apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, hai para orang beriman, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian yang mati berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya kau tunda kematianku, kau tangguhkan kematianku, ya Allah, bentar aja. Apa janjinya kalau ada kesempatan untuk hidup? Fa asaddaqo, maka aku akan bersedekah, Bu. Teteh, bayangin, sedekah. Ini menggambarkan keutamaan yang sangat besar dari pahala sedekah. Bahkan di antara 8 pintu surga, salah satunya babus sodako, pintu khusus orang yang ahli sedekah. Tapi ternyata karena tidak pakai ilmu, tidak tahu ilmu, ada juga ahli sedekah menjadi orang pertama masuk neraka. Bayangin, Bu. Dan 3 golongan kata Nabi SAW. Yang pertama kali masuk neraka bukan Fir'aun kata Nabi, bukan Namrud, bukan Abraha. Siapa yang pertama? Ustaz. Kade tak Ustaz. Punten ustazah ya, punten para guru. Orang-orang yang berdakwah ngajarin orang ngaji, ngajarin orang sholat, ngajarin syariat kepada orang-orang, Bu. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata dia tujuan ngajar biar banyak yang nge-like, banyak yang viewer, subscribe, Bu ya, biar banyak yang follower dia. Tujuannya bukan karena Allah ingin Makanya pertanyaan pertama kalau diundang, Ustaz, punten ya, bisa ini sabaraha jamaahna? Ada, Bu. Saya pernah mendampingi seorang ustaz yang populernya luar biasa, Bu. Dulu bareng-bareng sama saya karena saya bikin konsep materi beliau. Beliau populer, alhamdulillah saya syukuri, tapi mulai berubah, Bu. Orientasinya nggak lagi akhir tapi dunia. Ketika diundang, berapa jamaahnya? Ustaz, maaf cuma 50. Tolong dong, jauh-jauh kita ke daerah sana cuma 50. Tolong minta sama yang undang, kumpulin majelis taklim yang lain, ya minimal 100 lah kita datang. Aduh. Saya Pusanti 100 berarti tua. Ditanya untuk apa? Berapa transportnya? Kadang ada gitu, Bu. Berapa transportnya? Ada yang seperti itu. Ustaz ngan sakieu, aduh, punten, aya jadwal di tempat lain. Padahal memang kok gara-gara angkat tadi, Bu. Allah tahu ternyata dia berdakwah bukan karena niat loh, Ibu. Yang kedua, sedekah, ahli sedekah kata Rasulullah. Orang yang di dunia pembangunan masjid dia sumbang, pembangunan renovasi jalan dia sumbang, jembatan dia sumbang. Ternyata Allah tahu dia nggak pakai ilmunya, Bu, dalam bersedekah. Apa yang terjadi? Dia bersedekah biar dipuji sebagai orang yang dermawan. Subhanallah. Rugi nggak, Bu? Rugi. Nah ini, Bu ya, persiapan pertama, Bu, penting masalah ilmu. Silakan, Bu ya, perdalam lebih dalam lagi, tapi saya nggak rinci lebih dalam karena beberapa poin masih ada, Bu ya.
Soalnya kita kajiannya cuma 2 minggu sekali Bu ya. Kecuali kalau seminggu 2 kali. Oh, enggak Bu ya. Kita perdalam lagi. Tapi ini yang pertama Bu, yaitu masalah ilmu. Mangga ya. Bacalah buku-bukunya Bu. Jangan sampai belajar terkait Ramadan itu di hari H. Rugi Bu. Ibu mohon maaf, mau naik pesawat Ibu. Hari jam tersebut udah mau berangkat. Pas naik pesawat lihat pilot lagi baca-baca buku, nanya, "Pak pilot lagi ngapain?" "Baru belajar Bu." "Masih mau naik pesawatnya atau turun?" "Pak, iya rek angkat ya teh. Ibadah take off baru belajar." Ini Bu, rugi kita. Ya alhamdulillah nih, masih ada sebulan lagi Bu, kesempatan kita mempersiapkan diri Bu semaksimal mungkin. Ya, dengan ilmu. Siap? Siap. Insyaallah Bu ya. Baik. Yang kedua, persiapan kedua yang penting juga Bu. Apa itu yang kedua? Yaitu dengan stretching. Stretching apa? Pemanasan. Maka apa? Bulan Sya'ban ini Nabi memperbanyak puasa. Tadi pagi mungkin Bu Sati nanya, "Ustaz, saum Sya'ban itu apakah boleh dari sekarang atau hanya nanti di tanggal Hamin? Sunnah. Hamin 1 aja." Ibu, untuk itu bangga. Nabi ada riwayat mengatakan Bu, Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu dibolehkan. Tapi yang lebih kuat dan lebih afdolnya silakan di hari yang betul-betul jelas Bu ya. Atau Ibu bisa berbanyak saum Senin Kamis, saum ayamul bi'id, saum Daud. Silakan Bu. Apa tujuannya? Biar tadi Bu tragedi 5L tak terulang kembali. Apa 5L tadi? Lemas, lesti, lesu, lunglai, lulus. Ya. Ini terjadi gara-gara apa Bu? Tidak ada kan banyak terjadi Bu. Mohon maaf ini Bu ya. Biasanya kantor ada yang mereka libur di hari pertama biasanya Bu. Coba Bu, subuhnya ke masjid, semangatnya luar biasa. Pulang dari masjid ngapain? Tidur. Bangun maghrib. Tidur Bu. Allahu Akbar, buka mata. Nanya sama istri, "Mah, eta azan naon? Zuhur pah." "Aduh, seganti maghrib." Subhanallah. "Bu, mohon maaf." Ditegurlah sama istrinya, "Pah, banyak Ramadan teh tidur." Akhirnya ucapan ustadz pun jadi alasan. "Mah, pan ustadz nu nyarios tidur di bulan suci Ramadan ibadah." Ibadah yang seperti apa Ibu? Tidurnya seperti apa dulu nih? Tidur yang meninggalkan hak-hak orang-orang sekitar kita. Tidur yang membuat meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Apakah benar ibadah? Tidak mungkin. Ini Bu ya. Tapi sekali lagi Bu, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada maklumlah hari pertama. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Subhanallah, mendekati Ramadan, mendekati azan maghrib dia bahagia. Ketika ditanya apa yang membuat bahagia, kan sabda Nabi, 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuka. Yang pertama ketika buka puasa, kedua Lebaran, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ciri orang beriman, surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Apal qulubna? Apal. Oke, ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. Ini sering kita ulang Bu ya. Alladzina amanu, kata Allah, yaitu orang-orang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka menjadi tenang, tentram, damai, bahagia. Apa caranya Bu? Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, ingatlah hanya. Ibu, Teteh mohon maaf, apa arti hanya? Cuma-cuma satu-satunya. Berarti tidak ada pilihan. Kata Allah nih Bu, di akhir ayatnya Allah mengatakan Teteh, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah, hanya ingat Allah hati menjadi tenang. Berarti sebenarnya pun tidak ada cara lain yang lebih menenteramkan kecuali ingat. Ustaz, tapi kalau saya naik jabatan bahagia. Ini
manusiawi Bu, fitrah yang Allah berikan. Tapi yang paling membahagiakan hakikatnya ketika ingat naik jabatan, yang ingat Allah, alhamdulillah ya Allah, la haula wala quwata illa. Ya Allah, aku tadi dipanggil oleh atasanku, mengapresiasi loyalitasku, pekerjaanku, tapi semua ini bukan apa-apa kalau tanpa ingat Allahnya Bu. Ini orang beriman seperti itu. Makanya ayat yang pertama kali turun bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Tugasnya apa Bu? Setiap melihat sesuatu hadirkan Allah. Lihat langit tanpa tiang, mulai gelap, hujan mualnya. Bukan Ibu. Hadirkan. Kita mah nggak butuh Bu. Hujan, Allah banjir ya, main macet. Enggak Ibu, orang beriman langsung ingat Allah. Turun hujan dia bahagia. Kenapa? Waktu mustajab dalam berdoa. Ibu, mengapa seringkali kita merasakan tidak nyaman ketika turun hujan? Karena ketika turun hujan kita tidak berdoakan kebaikan. Padahal Nabi mengajarkan apa doa turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ini Bu ya, Allah, ya Allah. Ini baru ya Allah Bu ya, Allahumma shayyiban nafi'an, turunkanlah hujan yang penuh berkah, manfaat dan berkah. Akhirnya hati kita akan bahagia. Poin kedua, turunnya hujan waktu mustajab dalam berdoa. Doain Bu anak kita, doain suami kita, doain orang-orang kita cintai. Untuk apa Bu? Di waktu mustajab ini apapun itu. Ya Bu ya. Baik, ingat Allah, hati jadi tenang. Ibu jujur, dengar azan bahagia nggak? Bahagia. Alhamdulillah. Ibu, teteh maaf nih yang tadi dianterin sama suaminya Bu naik motor, pas pulang jemput pakai Alphard. Kumaha perasaan Ibu? Nganterin pakai motor legenda Bu, tau legenda? Legend. Ya legenda. Pas pulang, to Alphard lah mewah teh Bu, Fortuner. Alim, ini wajah-wajah nggak bahagia gitu Bu. Ibu dijemput suami pakai mobil mewah, gimana perasaan Ibu? Ibu bahagia? Saya mah ruas Ibu. Ruas. Kenapa ruas Bu? Pak, mobil sangat. Jatuh Ibu Mono. Saya kaget, Ibu kaget sih. Jadi, oke Ibu Mono. Kita kan kaget Bu ya. Pak, mobil siapa ini? Betul nggak Bu? Kaget. Apa jawaban suami? Mah, tadi di kantor aku dipanggil sama bos kasih hadiah mobil ini buat aku. Baru mulai tenang. Tapi Mas udah mulai bahagia belum? Belum. Kenapa belum? Pak, iya Alphard tuh menang Pertalite. Nggak boleh Pertalite loh Bu ya. Kumaha bensin nak? Kumaha pajak nak? Seharga motor. Kumaha servisnya? Kata bapak, mah tenang aja. Ini mobil tadi katakan kata bos, seluruh fasilitas kebutuhan mobil, bensinnya, servisnya, olinya, pajaknya ditanggung perusahaan. Baru alhamdulillah. Pas masuk mobil, uang di sotel gini punya, udah biasa angkot, tiba-tiba naik Alphard punya. Di kursi ada tas. Senyum-senyum teh suami, Mas, ini tas siapa? Buka geramah, dibuka uang cash 100 juta. Ruas deh wae Bu ya. Apa pertanyaannya Bu? Uang siapa? Apa kata suami? Ini bonus tambahan dari bos tadi mah. Alhamdulillah. Pulang sampai rumah, anak pulang kuliah, papa, mama meluk. Kenapa kak? Tadi aku dipanggil rektor. Aku terpilih menjadi mahasiswa yang dapat beasiswa sampai S3. Plus uang tunjangan, santunan 10 juta tiap bulan. Waduh, pagi suami menang mobil Bu. Bu, Pak, emang Ibu teteh senang nggak? Senang? Di waktu yang bersamaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar azan. Bagaimana perasaan kita? Nah, hangges azan deunya. Nah, asa tere. Ibu bahagia nggak dengar azan? Teteh bahagia dengar azan? Jujur, bahagia. Apalagi azan maghrib di bulan suci. Benar atau betul?
Azan jam genep, setengah genep ke standby. Aya cuangki, bakso tahu, sop buah, kolak, cireng, kerupuk banjur, bala-bala, sate padang ya? Langsung sate padang? Masya Allah. Dipelong hiji-hiji, ya Allah mana heula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sop buah sagelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bala-bala. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Cireng. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada? Kolak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung bakso. Masya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa bu? Langsung sate padang. Bu bayangkan ketika la ilaha illallah batur Allahumma rabba hazi da'wati tama orang mah efeknya apa bu yang terjadi? Taraweh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Batur mah amin orang mah beres amin deg-degan amma yatasaalu cek harta panon bu. Biasana dengar surat-surat panjang langsung pas bagian kul huwallahu ahad. Itulah surat yang mengademkan bukan karena kandungannya tapi karena jarujur kiai. Subhanallah. Ibu dan ini bu, mohon maaf, ini bu butuh stressing ibu, ya. Di Ramadan itu ada tarawih, biar kuat gimana? Jangan mulai nanti, tunggu 1 Ramadan. Jangan baru baca 1 Ramadan, mulai sekarang ibu. Pelajari ilmunya, persiapkan latih dari sekarang. Ibu bakal rewas, ibu pas Ramadan datang, kencreng lewat. Mungkin langsung 100.000, namun belum terbiasa. Benar atau betul? Sobu kecereng lewat buka dompet 100.000, 50.000, 20.000 seberang udah sukeun. Hayang surga Firdaus sedekah 2.000. Subhanallah. Padahal kalau kita lihat bu ilmu sedekah Rasulullah luar biasa. Beliau kalau sedekah di bulan Ramadan seperti kecepatan angin bu. Pernah satu waktu mendapatkan hadiah dari sahabat, baru balik badan ada orang tua kedinginan. Boleh nggak jubah itu buat aku ya Nabi? Ini buat kamu. Langsung dikasih bu. Bukan karena Nabi nggak senang, Nabi senang dapat jubah baru, tapi baru balik badan ada yang butuh, pengen dikasih langsung. Orang kumaha bu sok, ibu baru dapat jaket hadiah bu, tiba-tiba balik badan teman mau dikasih nggak bu? Dikasih kehela, bekasnya, gimana aja loh. Ramadan itu lipat ganda pahala yang luar biasa. Untuk maksimal di Ramadan nanti persiapannya jangan tunggu di bulan Ramadan ya, mulai saat ini bu, melatih sedekah, tenanan 2.000 bu. Ya, zuhur 2.000, asar 2.000. Tenanan 2.000 unggal lewat perapatan 2.000 tenanan. Melatih sehingga pas Ramadan tidak kaget. Ya, tidak berat untuk bersedekah dengan angka yang lebih besar. Ramadan loh ini. Ya Bu, butuh pemanasan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan untuk kebaikan pahala itu, amalan itu bukan disuruh lari. Bukan untuk disuruh bukan untuk berjalan bu, tapi fastabikul. Apa artinya? Berlomba-lomba kebaikan. Bu, apa artinya berlomba-lomba? Saling susul. Ini bu, Allah nyuruh berlomba-lomba untuk apa? Bersungguh-sungguh kita mengejarnya. Ibu, kalau saya gambarkan sederhana bu, kalau Ramadan itu kalau kita gambarkan seperti balap sepeda misalnya bu. Ya, balap sepeda dengan gambaran seperti ini bu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya bu. Ini finishnya nih, penentuan. Ya, kita seringkali merasakan apa bu? Waduh, minal aidin wal izin, ya taqabbal minna wa minkum. Itu kita selalu ingatkan bu ya. Tapi mohon maaf, betul akan kembali kepada fitri. Pertanyaannya, pantas gak kita mendapatkan piala fitrah tersebut kalau ternyata Ramadana biasa-biasa aja? Gak mungkin bu. Ya,
butuh pemanasan. Kalau kita nanti melakukan amalan tanggal 1 Bu tanpa ada stressing, kaget Ibu. Tanggal 1 langsung goes, padahal jarak tempuh Bu adalah 30 kilo misalnya Bu. Mungkin di kilometer pertama kenceng, tapi apa yang terjadi Bu? Kilometer selanjutnya akan pegel-pegel, kram. Ya Bu, betul nggak Bu? Ini butuh latihan yang luar biasa Bu. Agar apa, nggak terkecoh kita dengan yang namanya dengan tipu daya dunia. Ingat loh Bu, Ramadan nanti tidak hanya Allah yang memberikan hadiah-hadiah besar Ibu. Mall-mall juga memberikan hadiah bener nggak? Diskon besar-besaran. Coba lihat Bu, ya. Dan hati-hati Bu, jangan sampai Ustadz nggak perlu pemanasan, kan kita sering Ramadan. Hati-hati Bu. Kadang orang-orang Bu, mohon maaf Ibu, ya, suami pulang kerja hari-hari biasa Ibu, punten, dijemputnya Bu, ditunggunya depan pintu, di ruang tamu atau di dapur. Kalau suami pulang kerja Bu, awal nikah depan pintu. Oke, karena sering jumpa masih depan pintu nggak Bu? Ya, depan pintu kalau awal Bu. Ada apa di awal bulan? Ya Bu ya. Kadang awal bulan oke. Bulan selanjutnya kenapa Bu penyebabnya? Karena sering berjumpa. Ada istilah, punten Bu ya, saya lupa lagi istilah Indonesia Bu ya. Saking lama di Sunda. Istilah itu baal itu apa ya baal Bu? Kebal itu apa? Kebas. Apa ya bahasa? Udah nggak ada rasa lah ini seperti Bu ya. Udah nggak terasa lagi Bu. Ibu lihat deh orang-orang yang ambil paket umroh Bu ya, yang kalau murni karena Allah Bu, masya Allah. Hari pertama lihat Ka'bah itu masya Allah nangis. Ya Bu ya, Bu, ayo kita istirahat di kamar. Ustaz waktu payun, abi mah terang dah ke hotel. Lagi kangen-kangenan sama Kak. Hari pertama Bu masih betah. Hari kedua, ya. Hari pertama nggak mau pulang, hari kedua pulang mungkin. Hari ketiga pengen cepat-cepat keluar. Hari keempat lama-lamanya di mall. Tawaf dah di mall Bu. Mah di mana ke tawaf Pak? Tawaf di mana? Padahal ke di Madinah kene orang teh latihan persiapan ke Mekah, belanja. Ibu awalnya iya, ini bukan karena kita merasa Pak Ustaz kan udah biasa. Ibu jujur, siapa di antara kita yang di bawah 10 tahun Bu mengalami Ramadan? Enggak Bu ya? 10 kali Ramadan? Lebih semua Bu ya? Siapa yang 20 tahun? 20 kali Ramadan udah? Oke, 30? Ustaz, tolak ukurnya gimana umur saat ini kurangi akil balik? Ya Bu ya? 40? Ada yang 30 Bu? 40? Masih belum ngacung, mau ditanya deh. Oke, sensitif Bu ya. Intinya memohon maaf karena sering intensitas kita tiap tahun jumpa Ramadan, akhirnya kita merasa kalame Ustaz udah biasa. Karena sudah terbiasa. Padahal tidak Bu, jangan sampai tadi mohon maaf kesempatan terbaik kita untuk diampuni dosa hilang gara-gara sudah mulai biasa. Tapi beda Bu, kalau kita merasakan ini sesuatu yang baru, sudah lama nggak jumpa, ditunggu-tunggu. Contoh Ibu, suami dinas keluar kota 1 bulan atau 3 bulan Bu. Sok Bu, nungguan suaminya di mana Bu? Pas pulang? Di pintu, di gerbang atau di bandara? Bayangkan Bu, ini penting buat kita semua Bu ya. Jadi pemanasan penting sekali Bu, maksudnya pembiasaan Bu ya. Mohon maaf yang sebelumnya jarang tahajud, kan nanti ada yang namanya tarawih Bu, mulailah biasakan Bu ya. Kemudian yang terbiasa rawatib, yang biasa assalamualaikum lipat sajadah, geus mulai terbiasa untuk berzikir. Minimal Bu, ambil 100 zikir yang Nabi ajarkan. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tutup dengan la haula wala quwata illa billah. Apa jaminannya Bu? Ampunan dosa-dosa. Ustaz ini terbiasa, apa zikir tambahan? Tambah ayat kursi Bu. Ayat kursi tambahan. Jadi intinya Bu, tadinya dari ilmu kita tahu stressing dari sekarang. Ya, mulai belajar apa lagi? Mulai belajar sedekah tadi Bu ya. Mulai 1000, enggak apa-apa 1000. Yang penting rutin tiap jam 1000. Tenang naon.
Ya, latihan Bu agar apa Ramadan tambah kencang. Ya Bu ya. Kemudian ini poin kedua Bu ya, penting pemanasan. Jangan sampai kita mohon maaf baru belajar, baru baca-baca, bahkan mulai bersemangat itu di 10 Ramadan. Karena 1 2 3 masih program 5L tadi Bu ya. Jangan Bu, dari sekarang pembiasaannya. Baik, poin ketiga. Bagaimana kita menyambut Ramadan Bu? Itu perbanyak istighfar, taubat. Dari kapan Ustadz? Jangan tunggu 1 Ramadan, tapi dari sekarang Ibu. Tadi kita bahas sedikit Bu ya, Nabi beristighfar, Nabi Yunus, Nabi Adam. Ada apa dengan dosa Bu? Hati-hati. Karena dosa ini bisa menjadi penghalang terbesar kita Bu, tapi halus, tak terasa. Terhadap apa Bu? Kenikmatan dalam ibadah. Coba Ibu buka Bu, Quran surat ke-42 ayat 30. Oke, surat 42 ayat 30 nih. Surat 42 ayat 30. Baik, Bu atau Teteh, ada yang baca artinya boleh? Karena saya izin mau minum. Baca artinya boleh, siapa yang mau ini silakan. Surat 42 Asy-Syura ayat 30. Silakan. Apapun, boleh Teh? Ya, apapun. Ya, ayat 30. Yes. Dan musibah apapun. Baik Bu, Allah berfirman. Dan musibah Ya, Allah berfirman di sini Bu, wa ma asobakum min musibah, dan apa saja musibah. Apapun musibah itu Bu, artian kalau secara bahasa ini musibah ini adalah isim atau masdar dari asoba yusibu, artinya sesuatu yang menimpa kita. Tapi lebih diartikan yaitu sesuatu yang buruk. Ya. Kita sering mengatakan atau mengartikan musibah itu gempa bumi, Turki itu musibah. Kita mengartikan musibah itu banjir. Apalagi Bu? Longsor, terus ya, Covid. Ibu, mohon maaf, betul itu bagian musibah, tapi kita seringkali menganggap biasa Bu. Ternyata sebenarnya dicabutnya rasa nikmat dalam ibadah bagian dari musibah. Sholat ternikmat, pernah ngerasain nggak Bu? Pernah nggak? Pernah. Ya. Pas kapan Bu? Pas bagian imam baca amma yatasa. Kenapa nggak nikmatnya Bu? Karena cepat. Oh, karena terlalu cepat. Oh. Ya. Panjangnya mah enak Ustaz, tapi imamnya tidak Ya itu tadi. Ibu, dicabutnya nikmat dalam ibadah itu bagian dari musibah. Gak nyaman baca Quran, pernah merasakan Bu? Teteh? Ya. Contoh hari ini aja, lebih lama mana nih handphone mata kita? Baca Quran, lihat satu sosmed? Lebih banyak? Sosmed. Apakah lihat sosmed berpahala? Berpahala Kalau sosmednya isinya kajian, iya benar. Tapi yang dilihat hari ini aja Bu, sosmednya berpahala nggak? berpahala. Atau malah, saya emang gitu sih. Banyak gitu malah jatuhnya pada tajasus, mencari kesalahan orang lain. Ya Bu ya. Kalau baca Quran pahala, tapi kok nggak semangat ya? Ini Bu, bagian dari musibah ini. Apa penyebab ini terjadi kata Allah? Itu terjadi karena kesalahan kalian, dosa. Ibu mohon maaf, jangan sampai masuk Ramadan nanti ternyata Allah turunkan hijab penghalang antara kita dengan kenikmatan ibadah. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Ramadan tidak terasa biasa-biasa aja. Subhanallah, enggak Bu? Buat orang beriman Ramadan itu sangat spesial sekali. Dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, bukan karena bukbernya, bukan. Ya, kadang kita mohon maaf Bu, fokusnya sama bukber angkatan SMP, SMA.
Kuliah, di kuliah pun ada organisasi. Oh SD ya Bu? Oh SD. Terus majelis taklim. Apalagi Bu? Komplek, angkatan, jurusan. Malahan kita fokus dengan bukbernya. Nggak salah dengan buka bersama Ibu, nggak salah. Tapi ini jadi masalah, lihat efek bukber apa Bu yang terjadi Bu? Maghrib tidak berjamaah, zuhur, isya tidak berjamaah, taraweh lewat. Kadon ngomongkan, komo lebih nikmat ketemu man. Nah, ini Bu, hindari, mohon maaf Bu. Ya, kalau dalam bukber tersebut terjelas konsep acaranya jelas Bu. Apa itu buka bersama? Makan sampai isya, habis itu isya berjamaah, habis itu tarawih. Tidak masalah berjamaah, tapi faktanya enggak Bu. Mengenang masa lalu, Allah. Ya tadi Bu, ini bisa jadi bagian dari penyebab ini lah Bu. Karena kita merasa, Ustaz, saya lebih senang kumpul sama teman daripada sholat. Akhirnya sholat pun diakhirkan. Bahkan banyak tragedi Bu, mohon maaf, maghribnya lewat. Buka bersama di acara kafe A, masjidnya terbatas, musolanya terbatas. Wah, sholat tidak lagi jadi priori. Kan ini penyebabnya gara-gara Allah cabut kenikmatan Ibu. Subhanallah. Padahal satu kenikmatan terbesar seorang mukmin itu ketika dia sholat. Allah berfirman surat 29 ayat 45 di akhir ayatnya Bu, Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah dalam sholat itu besar keutamaannya. Kenapa Bu? Karena dari takbiratul ihram Allahu akbar, siapa yang kita sebut? Allah. Sampai assalamualaikum warahmatullah masih menyebut nama Allah. Kenikmatan bagi orang beriman. Kita enggak, kita tinggalkan. Ini bisa jadi gara-gara dosa. Makanya Bu, ada satu ini Bu yang kita dawamkan adalah perbanyak tadi Bu ya, doa Nabi Adam silakan. Doa Nabi Yunus silakan, atau yang sederhana Bu, perbanyak istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa tujuannya Bu? Agar Allah angkat dosa-dosa yang ada dalam diri kita sehingga mudah-mudahan Ramadan terasa nikmat. Baik Bu, izin poin terakhir. 29. Surat 29 ayat 45 tadi Bu. Al-Ankabut ayat 45 tentang fadilah sholat, keutamaan sholat. Baik, yang terakhir Bu, apa yang keempat? Yang keempat yaitu jangan lupa dengan doa. Doa dan tawakal. Doa dan tawakal. Ini Bu penting sekali buat kita semua untuk berdoa kepada Allah. Ingat Bu, hati-hati jangan sampai kita merasa, maaf, alhamdulillah Ustaz tahun kemarin saya khotam. Betul kita khotam Bu, khotamnya kita karena siapa? Karena Allah. Ustaz alhamdulillah abdi mah kamari Ramadan sedekah hitung-hitung teh wah mencapai sehari 100.000 bisa 3 juta selama Ramadan. Alhamdulillah, tapi bukan karena rupiah kita tapi karena Allah. Ingat Bu, la haula. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Bahkan hadirnya kita ke majelis ini pun karena Allah. Lihat Bu, bisa jadi maaf teman kita, dia yang undang kita padahal. Bu, itu loh di Jalan Terusan Pembangunan. Hari Rabu kajian, hadir yuk. Sarangnya insya Allah. Kita baru tahu dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya Bu. Pas kita mau ini tiba-tiba kita telepon, teh Bu kumaha, terus di mana? Aduh punten, anak sakit. Allah mudahkan kita untuk bisa hadir. Jadi bukan karena kita tapi karena Allah Ibu. Ya, makanya terkait doa, apa perintah Allah Bu? Surat Ghafir 40 ayat 60. Izin Bu ya, karena waktunya sebentar lagi saya akan percepat di sini Bu, saya langsung bacakan. Allah berfirman surat Ghafir 40 surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabul. Doa di sini apa yang kita minta? Di antaranya Bu ya, mungkin selama kita panjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini bukan dari Nabi tapi boleh dibaca. Sumber hadisnya ada Bu ya.
Tapi boleh dibaca. Bagus Bu kalimatnya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ada apa di 2 bulan ini? Kita memahami bulan Rajab salah satu bulan haram di antara 4 bulan. Apa aja Bu? 3 bulan lainnya? Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Ya 3 bulan berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Apa keutamaan 4 bulan haram ini Bu? Pertama, dilipat gandakannya pahala. Sebaliknya dosa pun juga dilipat gandakan. Kemudian di antara keutamaan juga Bu, di 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Ya Bu ya, Masya Allah. Bulan Sya'ban jelas, ini adalah bulan di mana diangkat buku amalan kita Bu. Ya. Kemudian kalau kita lihat sunnahnya, Nabi pun mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ya Bu, dengan tadi begini perbanyak puasa, silakan. Kemudian kita minta balikna Ramadan, sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan. Ibu, kita minta sama Allah tidak hanya disampaikan usia sampai bulan Ramadan, tapi pun kita minta juga bagaimana selama Ramadan ini betul-betul Allah berkahi dengan spirit atau semangat ibadah. Banyak kita dapatkan, bahkan mohon maaf, bisa jadi kita pernah mengalami sampai di Ramadan tapi kok nggak rasa nikmat ya, kok nggak semangat ya. Nah ini Bu, makanya kita butuh Allah ini Bu. Untuk apa? Agar Allah senantiasa menuntun kita, membimbing kita, kemudian betul-betul menjaga kita Bu. Terkait apa Bu? Perkara-perkara yang membuat kita lalai dari ibadah di bulan suci Ramadan. Penting doa itu Bu ya. Doa itu penting sekali ya. Bahkan setiap beraktivitas Nabi mulai dengan doa. Jadi apa kita minta kepada Allah Bu di perkara doa ini? Kita minta ya Allah untuk disemangatkan dalam beribadah ya. Mangga Bu, bahasanya bahasa apapun bebas. Iya. Ya. Yang paling penting Bu terkait doa ini bagian dari ibadah ya. Tong jodoh wae ini teteh-teteh yang belum nikah ya. Jangan masalah bisnis terus, tapi bagaimana Ramadan ini loh. Ya Allah, jangan sampai bisnis nanti melalaikanku dari ibadah. Ya Allah, jangan sampai keluargaku melalaikan dari ibadah pekerjaanku. Intinya Bu, kita mintalah seluruh orang-orang sekitar kita ataupun harta-harta kita ini menjadi bagian dari amal soleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, 4 poin ini Bu. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua? Ya, pemanasan penting Bu ya. Yang ketiga? Berbanyak istighfar. Ya. Keempat? Doa dan tawakal. Ini Bu, mari dijawabkan. Kalau ilmu lebih melebar Bu ya. Ini perdalam. Contoh hal sederhana sahur tadi Bu ya. Dulu kita pernah bahas Bu ya, sehari bersama Rasul dari tidur sampai tidur lagi. Kalau ibu masih ingat, silakan didawamkan lagi Bu ya. Bagaimana bangun tidurnya Nabi, setelah tidur ngapain, sampai tidur lagi, itu bisa dihidupkan Bu. Kalaupun tidak, karena beda zaman dengan Nabi, minimal Bu kebaikan-kebaikan bisa kita perluas. Ibu, terakhir sebelum saya tutup, tumbuhkan semangat untuk berbuat baik, jangan nunggu Ramadan datang. Karena kita nggak bisa menjamin apakah usia kita sampai atau tidak di bulan suci Ramadan. Minimal dengan 4 persiapan tadi. Pertama, mempersiapkan ilmunya. Kedua, memulai pemanasan amal-amal kecil kita mulai rutinkan. Kemudian yang ketiga, kita perbanyak istighfar agar Allah karuniakan kenikmatan dalam ibadah. Yang keempat, dengan doa. Pun seandainya Bu, Masya Allah, Allah takdirkan kita tidak sampai di bulan suci Ramadan, Allah Maha tahu. Apa yang Allah ketahui, kita sudah bersungguh-sungguh menyambut bulan yang agung ini Bu. Kita betul-betul sudah mengetahui surat cinta dari Ramadan ini, sehingga seandainya tidak sampai, minimal Allah Maha tahu, sehingga ini menjadi kebaikan yang luar biasa. Siap Bu ya? Siap. Ya Bu. Coba ayat terakhir yang kita bahas. Surat Al-Isra ayat 7. Ya, ini nggak kita baca tapi ayatnya panjang Bu, tapi saya ambil kutipan awalnya ayat aja Bu. Surat 17 Al-Isra ayat 7. Insya Allah hafal ayat ini Bu ya, familiar juga. Allah berfirman, in ahsantum li'am wa in asa'tum. Ini Bu ayat yang saya harap Ibu Teteh hafal ayat ini, kalau bisa jadi pegangan kehidupan. Ya. In ahsantum, kata Allah, jika kalian berbuat baik,
ahsantum li anfusikum. Maka kebaikan yang kalian lakukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi pahami Bu, konsep beramal dalam agama kita. Ya, bukan untuk orang lain. Bukan, apalagi untuk Allah juga bukan Bu, mohon maaf. Ketika kita berbuat baik, Allah nggak ngaruh Ibu. Ya, jangan seakan-akan Allah butuh enggak. Allahus Somad. Allah tempat berarti kita yang membutuhkan Allah. Jadi ketika kita berbuat baik, kita sedang nunjukin, ya Allah, aku butuh Engkau melalui amal solehku ini, ya Allah. Bukan berarti Bu, mohon maaf, Allah butuh kita, enggak Bu. Ya, Nabi pernah bersabda Bu, seandainya seluruh manusia iman takwanya sama sepertiku, sekelas Nabi Bu, tingkat levelnya Bu, tingginya luar biasa. Apa kata Nabi? Ketahuilah, keimanan, ketakwaan seluruh manusia tersebut tidak menambahkan sedikit pun kemuliaan yang ada pada Allah. Enggak menambah Bu. Sebaliknya kata Nabi, seandainya seluruh manusia buruk semua, jahat semua, mungkin seperti Fir'aun Bu ya, gak ada yang baik sama sekali, ketahuilah, maka kejahatan, keburukan seluruh manusia tersebut tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan yang Allah miliki. Ini menegaskan Bu, Allah gak butuh gak butuh. Tapi kita yang butuh Allah. Dengan janji Allah surat 17 ayat 7 ini, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Ya Bu, Bu hati-hati loh Bu, ketika kita berbuat baik timbul penyesalan, timbul bosan, evaluasi Bu keikhlasan ini. Ya, alas ngebantuan si eta mah begitu. Nah ini Bu, berarti enggak Tapi kalau kita ikhlas Bu, lihat Bu. Ya. Semakin kita memberi, ini belum dari Allah Bu, tapi reaksi orang-orang sekitar kita. Ibu-ibu naik motor, naik mobil di perempatan jalan. Lihat ibu-ibu atau orang tua Bu ya, mohon maaf sepuh bisa datangi kita Bu, minta tolong sama kita. Minta sedekah dari kita. Ibu biasanya berapa dikasih? 2.000. Tenang Bu. 2.000. Ngasih 2.000. Kira-kira Bu, apa yang keluar dari ucapan ibu ini? Alhamdulillah. Atur nuhun. Betul nggak Bu? Senang nggak Ibu dengarnya Bu? Itu 2.000 loh Bu. Coba Bu, mohon maaf, nanti latih Bu, 2.000-nya ganti tambah nolnya 1 Bu. Coba Bu. Kira-kira apa yang keluar dari mulut ibu yang menerima ini? Nuhun pisan. Ibu, kalau 2.000 cuman betul nggak Bu? Kalau 20.000 lagak nun plus mendoakan, betul nggak Bu? Ibu lebih senang mana Bu? Melihat balasannya Bu? 2.000 atau 20.000? 20.000. Besok ganti Bu 50.000. Kira-kira gimana Bu? Jazakillah. Ini mas jarak kok Bu. Mohon maaf ya, orang-orang itu udah selesai. Jazakallah. Yang perempuan jazakillah. Usah Bu. Didoain Bu. Semoga Allah membalas kebaikan. Pokoknya lebih banget Bu. Bahkan didoain lama banget Bu, sampai pegang mobil kita, ya Allah berkahi mobil ini ya Allah. Lihat anak kita ya Allah, anaknya juga ya Allah, cucunya dia ya Allah. Didoa. Ibu besoknya ganti 100.000. Kira-kira gimana Bu? Gimana kira-kira teh? Nangis tuh Bu. Lihat deh Bu. Coba Bu. Nangis dan mungkin dia akan berkata, ya Allah Bu, apakah ibu adalah malaikat yang Allah utus Bu? Anak saya belum makan 2 hari yang lalu Bu. Sakit, gak tahu obat dari mana ya Allah Ibu. Ibu ini nangis ngedoain kita, tanpa terasa kita pun akan ikut. Ibu lebih nikmat mana Bu yang kita rasakan? 100.000, 50.000 atau 20.000 atau 2.000? 100. Siap sedekah 100.000? Tuh yakin. Insya Allah Sunda atau Arab? Jadi mohon maaf, ini baru balasan reaksi lingkungan loh Ibu. Belum dari Allah. Jaminan dari Allah apa Bu? Surat 29 ayat 7. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Masya Allah. Ternyata setiap kebaikan itu efeknya Bu pengguguran dosa. Sedekah kita, senyumnya kita, ibadahnya kita, kata Allah Bu, itu berdampak Allah akan menghapuskan walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Surat 29 ayat 7 ini Allah mengatakan, dan akan kubalas kebaikan itu lebih dari apa yang dia lakukan. Masya Allah Bu. Ini yang ngomong bukan Pak RT Bu, bukan Pak RW,
bukan presiden yang memiliki keterbatasan, betul nggak Bu? Tapi yang mengucapkan adalah Allah. Ampuni dosa, dibalas oleh Allah Bu. Yang lebih nikmat lagi, Masya Allah, surat 16 An-Nahl 97. 16:97. Apa kata Allah Bu? Man amila soliha, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Maksudnya apa Bu? Kebaikan ini karena iman kepada, murni mengharapkan ridho Allah, bukan karena manusia. Apa jaminan dari Allah Bu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik dalam hidup mereka. Bu, Teteh, ini yang menjamin Allah. Ketika Allah mengatakan hidup yang baik, berarti efeknya tak hanya diri kita doang. Bisnis kita akan dibuat baik oleh Allah, keluarga kita, pasangan, anak, istri, suami, kemudian pekerjaan Bu, lingkungan. Allah menjamin siapa yang beramal soleh karena Allah, hidupnya pasti baik. Sekali lagi Bu, Teteh saya ulangin, hidup itu nggak hanya diri kita. Karena siapa yang hidup di sekitar kita akan terpengaruh. Istri, suami dibuat baik, anak dibuat baik, bisnis dibuat baik. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, Allah menjamin akan diberikan kebaikan dari kehidupan kita semua. Ya Bu ya, di 3 perkara ini Bu, silakan dimaksimalkan sebaik mungkin. Pertama, berbuat baik jangan nunggu Ramadan. Yakini Bu, apa itu? Kalau berbuat baik akan kembali kepada kita. Yang kedua, berbahagialah, sesungguhnya setiap kebaikan berpengaruh dengan pengguguran dosa. Plus Allah akan balas lebih dari apa yang kita kerjakan. Dan terakhir, ketika kita menjadi orang baik, maka hidup kita dijamin Allah pasti baik. Bu, yang jamin Allah. Ustaz, tapi saya sudah tahajud, sudah ini kok belum merasa kebaikan ya. Coba cross check lagi. Untuk Allah atau untuk siapa ini? Ternyata untuk status. Sekarang itu Bu ya, bahagia rasanya bisa berdua dengan Allah di malam yang indah ini. Ya, besoknya nu nge-like yang tiluan, moal update deui cenah. Karena itu Bu. Ini Bu, karena Allah nggak bisa dibohongi. Izin Bu, ini masalahnya saya ulang-ulang terus Bu. Allah nggak bisa dibohongi. Allah nggak bisa dibohongi. Ya. Sedekah yang paling mudah, senyum. Apakah setiap senyuman bernilai sedekah? Tidak. Ibu, Teteh maaf, pernah senyum gak sama seseorang hati sebel? Pernah jumpa sama teman? Bu, Ibu kemana aja? Dalam hati, aduh panggil deh. Allah tahu tak Bu? Teman kita gak tahu, iya Bu, Ibu senangnya jumpa sama saya ya. Padahal hati bete. Dia gak tahu, tapi Allah tahu. Yang seperti ini bersedekah gak Bu? Makanya tadi mohon maaf, karena tidak mungkin Allah ingat janji Bu. Allah menjamin siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan, masak buat suami karena Allah, melayani suami karena Allah, beres-beres rumah karena Allah, semuanya Bu, pasti Allah akan menjamin hidupnya pasti baik. Tapi sebaliknya, berbuat baik bukan karena Allah, maka itu kebaikan akan bermuara dengan Bu rasa jenuh, capek, akhirnya berhenti dari berbuat baik. Baik Bu, itu saja mungkin. Ibu, ada Ibu Santi? Ya, tuh. Ada doa? Kemudian? Ada. Baik Bu ya, insya Allah ini Bu. Kemudian kita baru bahas poin pertama Bu ya. Insya Allah kita akan bahas 3 poin lagi Bu, mudah-mudahan 2 minggu lagi. Persiapan menyambut Ramadan secara umum tadi. Kemudian kita akan membahas 3 perkara lainnya Bu untuk persiapan menyambut Ramadan. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana persiapan kita dengan Allah. Yang kedua, persiapan kita dengan keluarga seperti apa untuk di Ramadan nanti Bu. Yang terakhir, persiapan kita dengan orang-orang sekitar kita. Nanti kita bahas Bu ya, 3 perkara ini 2 minggu yang lalu. Nggak saya bahas sekarang sengaja. 2 minggu yang akan datang. 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang akan datang Bu ya. Doakan Bu ya, mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Amin. Bu, sebelum saya tutup, ini ada permintaan doa Bu ya. Terkhusus, ini alhamdulillah ada yang mau melahirkan, nih Ibu, putrinya Ibu Milah. Ya, Ibu ya, kita doakan ya, mudah-mudahan dimudahkan Ibu ya. Ya, tidak ada kemudahan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Bu, mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Ibu dan calon bayi disehatkan,
dan mudah-mudahan bisa menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi yang sedang sakit ini Bu, ada Ibu Rina Suparti, Ibu Salamah, Ibu Zanisa Rantari, Ibu Riyati, Bapak Adang Bunyamin, Bapak Soni, Bapak Ishak, Bapak Sogar, ya, dan juga keluarga-keluarga kita yang sedang sakit Bu, dan sahabat yang sedang sakit. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasa sekali lagi bisa menjadi penggugur dosa. Amin. Dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Allahumma rabbanas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan terakhir doa untuk yang telah meninggal dunia. Di sini ada ibunya Ibu Elis, Ibu Inel, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Buyung, Bapak Wadi, dan juga mungkin orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya Bu ya. Mungkin orang yang kita cinta juga sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini Bu, senantiasa Allah jauhkan dari siksa kubur di alam barzahnya. Amin. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Dan mudah-mudahan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-soleha, yang karena kesolehan mereka membuat mereka merasa kebahagiaan di alam barzahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sedikit dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah sikap. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.